Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu dimanapun kalian berada. Selamat bergabung di BLC Project Belajar Daring bersama Bu Ade Mejura dalam pelajaran kebaharian. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian siapkan alat-alat tulis untuk mencatat bagian yang penting. Dan tonton tayangan ini sampai selesai. Jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Oke, bab yang kedua kita akan membahas tentang potensi dan sumber daya laut Indonesia. A. Pengertian sumber daya laut Indonesia. Sumber daya alam adalah semua bahan dan energi yang berasal dari lingkungan untuk keperluan manusia. Misalnya, energi gelombang laut digunakan sebagai pembangkit listrik. Contohnya lagi, ikan, ayam, bayam, kambing dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi. Nah, jadi semua yang ada di alam berasal dari alam, baik bumi yang ada di darat, laut, ataupun di udara, dan itu bermanfaat untuk manusia, maka itu disebut dengan sumber daya alam. Jadi, kita simpulkan, sumber daya laut adalah kekayaan alam yang terdapat di laut, baik itu floranya, fauna, energi, dan mineral, yang semuanya itu digunakan untuk kesejahteraan manusia. Salah satu sumber daya alam yang sangat penting di laut yaitu terumbu karang. Hal ini dikarenakan terumbu karang berfungsi sebagai penahan gelombang laut agar tidak terjadi abrasi dan menetralisir racun yang terbuang di laut. Pertanyaannya, apakah terumbu karang termasuk ke dalam kelompok flora laut? Benar atau salah? Oke, dipilih benar atau salah. Terumbu karang termasuk ke dalam kelompok flora laut. Selanjutnya, B. Klasifikasi sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan skala waktu pertumbuhan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan yang dapat diperbaharui. Sumber alam yang tidak dapat diperbaharui dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu yang habis dikonsumsi seperti minyak bumi, gas, dan batu bara. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang sifatnya dapat didaur ulang seperti besi, tembaga, dan aluminium. Kelompok yang kedua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dibagi lagi menjadi dua kelompok. Ada yang memiliki titik kritis seperti ikan, hutan, tanah. Apabila ini terus-menerus digunakan tanpa pengendalian, maka akan mencapai titik kritis sehingga akan menjadi kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dalam kelompok tidak ada titik kritis, contohnya seperti udara, pasang surut, angin. Apabila digunakan secara terus-menerus, tidak akan pernah habis. Sumber daya alam berdasarkan kegunaan akhir dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sumber daya alam material yang dibagi lagi menjadi material metalik dan material non-metalik. Contoh dari material metalik seperti emas, besi, dan aluminium. Sedangkan material non-metalik seperti tanah, pasir, dan air. Sedangkan sumber daya alam kegunaan akhir yaitu dikelompokkan ke dalam sumber daya alam energi. Sumber daya alam energi contohnya seperti energi surya, energi minyak, energi gelombang laut, dan masih banyak yang lainnya. Jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya di alam. Pertama, sumber daya alam pulih.
Sumber daya alam pulih ini memiliki sifat dengan ciri-ciri yang pertama, terus-menerus ada, digunakan atau tidak digunakan. Yang kedua, dapat diperbaharui dengan alam sendiri atau dengan bantuan manusia. Contohnya seperti air, udara, gelombang laut, sinar matahari, dan kelembaban. Berikutnya yaitu sumber daya alam yang tak pulih, memiliki sifat dengan ciri-ciri yang pertama, tidak dapat diperbaharui. Kedua, proses pembentukannya membutuhkan waktu ribuan tahun. Sumber daya alam tak pulih digolongkan menjadi dua kelompok. Sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, dan batu bara yang sifatnya habis pakai atau berubah secara kimiawi melalui penggunaan. Sedangkan kelompok yang kedua yaitu sumber daya alam seperti batuan, logam yang mempunyai umur penggunaan yang lama dan sering digunakan lagi dengan cara didaur ulang. Dan kelompok yang ketiga yaitu sumber daya alam gabungan. Sumber daya alam gabungan ini memiliki sifat dengan ciri-ciri pertama, memiliki ciri sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan syarat ada perawatan. Namun, suatu saat dapat digolongkan menjadi tidak dapat diperbaharui karena digunakan secara berlebihan, tidak terkontrol, terus-menerus, digunakan dengan cara yang tidak berwawasan lingkungan, dan tidak bertanggung jawab. Contoh dari sumber daya alam gabungan ini seperti sumber daya biologis, termasuk hasil panen, hasil perikanan, hasil peternakan, dan marga satwa. Potensi sumber daya alam laut Indonesia diantaranya, Indonesia memiliki panjang garis pantai sekitar 81.000 km. Kekayaan alam Indonesia sebagian besar terletak di bagian timur, sedangkan di laut yang bagian barat diketahui telah mencapai overfishing atau penangkapan yang berlebihan, yaitu di sekitar Selat Malaka dan Laut Jawa. Potensi lainnya yaitu jumlah pulau di Indonesia mencapai 17.508 pulau dengan luas laut sekitar 5,8 juta kilometer kuadrat atau 3 kali luas daratan. Potensi lainnya yaitu memiliki 37% spesies yang ada di dunia, merupakan pusat keanekaragaman tropis dunia, yaitu Indonesia memiliki lebih dari 70 genus karang atau 18% terumbu karang yang ada di dunia ada di Indonesia. Selanjutnya, 30% jenis bakau di dunia ada di Indonesia. Dan yang terakhir, 90% hasil tangkapan ada di wilayah laut teritorial, yaitu sekitar 12 mil dari pantai. Berikutnya, B. Kelompok sumber daya alam laut Indonesia. Pertama, kita akan membahas potensi perikanan tangkap. Dari sebuah hasil penelitian tahun 2015 menunjukkan ekspor ikan dan produk perikanan Indonesia lebih terfokus pada negara maju. Hampir separuh nilai ekspor tertuju pada negara Jepang, Cina, dan Amerika Serikat. Pangsa negara-negara ASEAN hanya mencapai sekitar 1/4 dari total ekspor. Hasil penelitian menemukan bahwa hanya terdapat 10 negara tujuan ekspor ikan dan produk perikanan Indonesia yang cukup penting. Hal ini berarti bahwa selama ini Indonesia masih belum menggarap pasar ASEAN. Jadi Indonesia belum menggarap pasar ASEAN sebagai tujuan penting ekspor ikan dan produk perikanan.
Sektor industri perikanan Indonesia yang secara data telah menunjukkan angka perkembangan yang positif walau belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal dengan potensi sumber daya perikanan yang melimpah, seharusnya Indonesia bisa menjadikan perikanan sebagai sektor andalannya. Berdasarkan laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait pertumbuhan industri sektor perikanan, produksi perikanan nasional mengalami kenaikan pada angka di atas 23 juta ton, di mana di tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 pada angka 20 juta ton. Berarti dari tahun 2020 ke tahun 2015 telah terjadi peningkatan sebanyak 3 juta ton. Kenaikan produksi tersebut diklaim bisa meningkatkan pertumbuhan ekspor produk perikanan Indonesia.